Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Berjumpa kembali dengan saya Akadun, fasilitator perkuliahan manajemen publik. Pada pertemuan yang ketiga ini, kita akan membahas tentang fungsi manajemen. Ya, ini fungsi manajemen dan secara umum, dan ada nanti kita bahas fungsi manajemen publik. Ya, kalau kita lihat bagaimana nanti kita membahas tentang juga nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas persamaan manajemen publik dan privat. Nah, nanti semoga dipelajari lebih dahulu. Nah, ada beberapa pakar yang menyatakan beberapa fungsi manajemen umum gitu ya. Pertama nih Allison, ini menurut Allison itu ada 3 fungsi. Ada fungsi manajemen itu ada fungsi strategis, ada fungsi manajemen komponen internal, ada fungsi manajemen komponen eksternal. Apa fungsi-fungsi manajemen strategis? Apa yang harus dilakukan menurut Allison ketika kita menjalankan fungsi strategis? Yang pertama, menurut Allison itu adalah menetapkan tujuan dan prioritas organisasi. Jadi langkah yang pertama itu apa sih tujuan-tujuan organisasi, lalu apa sih prioritas organisasi. Yang kedua itu merumuskan rencana operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Makanya ini yang sering berkembang di lapangan itu, orang dalam fungsi strategis ini adalah orang menyusun yang namanya Renstra, perencanaan strategis, dan Renop, rencana operasional. Nah, itu yang dilakukan. Nah, setelah fungsi manajemen strategis dilakukan, maka ada manajemen komponen internal. Nah, menurut Allison itu, manajemen komponen itu fungsinya ada organizing, ada staffing, ada directing, dan ada kontrol kinerja. Organizing itu pada dasarnya adalah menetapkan struktur organisasi dan prosedur koordinasi. Jadi ada 2 langkah menurut Allison itu, ada struktur menetapkan organisasi dan ada prosedur bagaimana menetapkan prosedur koordinasi. Yang kedua ada staffing, yaitu menempatkan orang yang tepat untuk mengisi jabatan dalam organisasi. Placement itu biasanya dilakukan menempatkan orang yang tepat untuk mengisi. Biasanya ini ada semboyannya direct man on direct place. Yang ketiga ada directing, yaitu menggerakkan pegawai dan sistem personalia. Jadi apa yang sudah ditentukan dalam organizing itu diarahkan untuk bisa menjalankan kegiatan-kegiatan untuk mencapai yang melaksanakan apa itu Renstra, apa itu Renop gitu ya. Yang selanjutnya kontrol kinerja, yaitu melakukan evaluasi kinerja pegawai dan pencapaian tujuan organisasi. Nah, ini bagaimana kinerja organisasi, bagaimana kinerja pegawainya. Dan yang fungsi yang ketiga menurut Allison itu adalah manajemen komponen eksternal, yaitu pertama itu fungsinya itu menjalin kerjasama dengan manajer-manajer di unit yang lain. Jadi kalau misalnya ada fakultas ya dengan fakultas lain, atau dengan rektorat, atau dengan misalnya unit dinas di Pemda, atau direktur jenderal yang ada di kementerian gitu ya. Itu secara umumnya gitu menjamin komponen eksternal itu. Nah, tapi pertama menjalin kerjasama dengan manajer di unit yang lain, berarti dalam satu organisasi dulu ini ya maksudnya ya. Pertama yaitu tadi kalau di pemerintah kabupaten maka dinas dengan dinas gitu ya. Kalau di suatu universitas, suatu perguruan tinggi ya antara fakultas dengan fakultas, antara prodi dengan prodi gitu ya. Lalu yang kedua ini menjalin hubungan dengan organisasi independen. Organisasi independen apakah itu organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi keagamaan, atau LSM lah gitu ya.
kelompok kepentingan. Nah, ini organisasi profesi, misalkan ada ID, ada PGRI gitu ya, ada buruh gitu ya. Nah, ini ke sana organisasi kepentingan atau organisasi kedaerahan misalkan gitu ya. Misalnya perkumpulan eh, Minang di Jakarta, Kuntun Betawi Rempuk gitu ya. Perkumpulan Madura di Bandung gitu ya, gitu misalnya gitu ya. Lalu yang atau dengan perusahaan-perusahaan, ya perusahaan-perusahaan juga termasuk menjalin hubungannya yang baik itu. Apalagi di dalam kampus merdeka atau pendidikan yang merdeka ini sangat diperlukan nih jalinan-jalinan ini ya. Lalu yang ketiga berhubungan dengan media massa dan masyarakat umum. Nah, ini terutama harus ada yang lolanya. Kalau di Pemda aja ada bagian humasnya yang dan protokoler. Nah, ini harusnya memang ada yang lolanya juga setiap ini tuh. Nah, itu menurut fungsi umum yang sebenarnya kadang-kadang ini bukan kadang-kadang yang ini ada gitu wajib dilaksanakan di dalam suatu kegiatan. Banyak sekali yang menggunakan pendapat Allison itu, terutama dalam ini menetapkan tujuan organisasi. Ini di sini ada Renstra gitu ya. Tapi tidak dengan nomor 2 ini. Tapi kalau ini juga dilakukan, ini juga dilakukan. Nah, sekarang yang kedua, ini apa yang dikemukakan oleh Donovan and Jackson. Ya, dalam kumpulan ini, apa sih yang fungsi yang menurut Donovan Jackson itu ada fungsi perencanaan. Nah, menurut perencanaan itu, menurut Donovan Jackson itu adalah ada kegiatan-kegiatan menciptakan kebijakan, tujuan, dan standar. Lalu mengembangkan aturan dan prosedur, mengembangkan rencana, melakukan ramalan, prediksi, dan prospecting, menganalisis lingkungan, dan mengevaluasi aktivitas proses perencanaan. Nah, ini di perencanaan di pengorganisasian, ini kegiatan-kegiatannya itu adalah membagi tugas pada setiap orang, menciptakan struktur, mendelegasikan otoritas, menciptakan garis otoritas dan komunikasi, koordinasi pekerjaan dan bawahan, dan mengevaluasi proses pengorganisasian. Sedangkan staffing, yang fungsi yang ketiga menurut Donovan Jackson adalah staffing, yaitu menentukan tipe orang yang dipekerjakan, merekrut orang, menseleksi pegawai, melakukan training dan pengembangan pegawai, melakukan penilaian kinerja, dan mengevaluasi program staffing. Nah, itu ya, staffing itu pekerjaannya seperti itu kegiatannya. Lalu kalau Donovan Jackson itu ada fungsi umum manajemen itu adalah heading. Pertama, ini mendorong pegawai melakukan pekerjaannya, memelihara semangat kerja, memotivasi pegawai, menciptakan iklim organisasi yang kondusif, koordinasi pekerjaan bawahan, dan mengevaluasi proses learning. Nah, ini bagaimana memelihara semangat, memelihara moral gitu ya. Dan yang fungsi yang terakhir menurut Donovan Jackson, fungsi yang terakhir itu adalah controlling. Pertama, menetapkan standar dulu, menciptakan perubahan dalam mencapai tujuan, mengembangkan struktur dan proses akuntabilitas dan mengevaluasinya. Nah, itu menurut Donovan Jackson. Nah, kalau menurut saya fungsi manajemen menurut kriteria itu ya yang paling mudah inilah ya. Apa sih isi bahwa yang menurut kriteria kan biasanya disingkat POA ya. Ada planning, organizing, executing, dan controlling. Jadi singkat POA itu ya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu adalah perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawas. Apa sih pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan di dalam perencanaan itu atau planning itu? Ya, pertama yang jelas itu adalah membuat visi, misi, tujuan, dan sasaran. Atau biasanya disingkat jadi PMTS. Yang kedua, membuat strategi untuk mencapai PMTS tersebut. Yang ketiga, membuat anggaran. Dan yang keempat, menyusun jadwal pelaksanaan itu membuat penjadwalan atau mengatur waktu pencapaian kegiatan-kegiatan tadi, pencapaian program-program dari pencapaian program-program dan kegiatan tadi. Nah, jadi itu minimal kegiatan-kegiatan atau apa yang dilakukan dalam perencanaan itu ada 4 inilah gitu ya. Walaupun kadang-kadang orang cukup 2 ya, A dan B saja, membuat visi, misi, tujuan, dan sasaran, dan membuat strategi ya. Lalu apa sih yang dikerjakan atau yang dilakukan, kegiatan apa yang dilakukan ketika pengorganisasian? Nah,
Kalau menurut saya gitu berdasarkan analisisnya Terry gitu, pertama membagi organisasi menjadi unit-unit yang lebih kecil. Jadi kalau pemerintahan daerah gitu dibagi menjadi dinas-dinas, sekretariat daerah, setda, sekretariat dewan, badan-badan, kantor-kantor kan gitu. Dari dinas dibagi-bagi lagi, dari setda bagi-bagi lagi, dari sekretariat bagi-bagi lagi, menjadi unit-unit yang lebih kecil gitu ya. Nah, setelah itu membuat tugas pokok dan fungsi unit-unit kerja. Nah, setelah dibagi-bagi menjadi ini, tugas pokok, fungsi Bapeda apa, Setda apa, Dinas Pendidikan apa gitu ya. Nah, termasuk nanti bidang-bidang atau sekarang itu koordinator atau subkoordinator itu apa gitu ya nantinya itu. Nah, itu semua membagi setelah membuat tugas pokok di masing-masing unit kerja, baru menempatkan orang-orang dalam unit kerja tadi. Nah, misalnya jadi kepala Bapeda siapa, jadi sekda siapa, jadi asisten sekretaris daerah siapa, gitu kan, asda siapa, gitu, asda lalu dari kabag atau sekarang koordinator, gitu, ada subkoordinator siapa, gitu ya. Nah, kabag ke subag atau kalau di dinas sebidang dan seksi siapa, atau sekarang koordinator dan subkoordinator gitu ya. Itu siapa ditempatkan orang-orang itu. Nah, itu yang dilakukan dalam pengorganisasian. Lalu yang selanjutnya itu yang keempat itu menyusun kewenangan dan tanggung jawab, hak dan kewajiban. Nah, sekarang sudah ditempatkan orang itu misalkan kepala Bapeda, kewenangan, tanggung jawabnya apa, hak dan kewajibannya apa. Setda apa, kabag apa, terus semua ditahu hak dan kewajibannya. Lalu juga kewenangan dan tanggung jawabnya, diatur semua. Yang keempat, ini mengatur pola hubungan kerja. Ya, ini biasanya kalau hasil dari pengorganisasian kan berupa struktur organisasi. Nah, struktur organisasi, nah ini hubungan kerja itu digambarkan dengan kalau unit-unit itu di kotak-kotak ya. Kalau pola hubungan kerja itu dengan garis-garis itu. Nah, garisnya itu bisa dari atas ke bawah, misalkan kalau dari bupati kepada kepala dinas, nah itu biasanya itu berupa perintah, ya hubungan kerjanya. Jadi jangan bawa kepala dinas memerintah bupati atau kabag memerintah setda atau asda gitu ya, kebalik itu. Nah, kalau dari bawah ke atas itu pelaporan atau reporting. Nah, ya reporting itu kan gitu. Jadi jangan yang lapor atasan ke bawahannya, tapi kebalik itu namanya pola hubungan kerjanya, tapi dari bawahan ke atas. Lalu kalau antar unit kerja ya kerjasama atau koordinasi kan gitu. Nah, itu saya kira yang sangat penting itu di dalam pengorganisasian itu 5 kegiatan ini yang dilakukan. Selanjutnya fungsi yang ketiga menurut Terry itu adalah penggerakan. Lalu apa sih yang digerakkan? Ya pertama yaitu menggerakkan apa? Menggerakkan orang-orang yang tadi sudah diorganisasikan tadi. Untuk apa? Untuk melaksanakan program dan kegiatan yang ditentukan sebagai salah satu strategi pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran. Nah, biasanya yang menggerakkan itu ya termasuk dalam konteks ini adalah pimpinan. Ya, pimpinan itu bisa menggerakkan. Ya, pertama apa sih supaya menggerakkan yang paling mudah dan paling sering gitu dilakukan oleh pimpinan itu ya memberi perintah, dokumen. Ya, tunjuk sana, kerjakan itu kan gitu. Ya, itu saya kira harus dilakukan. Yang paling mudah kan itu paling mengenakan. Yang kedua ini mohon maaf ini salah ini. Salah. Ya, ini yang kedua itu yang harusnya juga mengarahkan. Kalau memerintah nggak jalannya diarahkan. Bagaimana cara ngerjakannya. Nah, sudah diarahkan secara umum juga tidak bisa, ya harus pimpinan itu harus membimbing. Nah, itu harus membimbing gimana cara ngerjakan, dituntun gitu ya. Nah, kalau juga dibimbing juga suruh inisiatif sendiri tidak bisa, maka si pimpinan itu harus memberi contoh, memberikan sudut pandang to instantate.
ya. Oleh karena itu makanya menurut Ken Bangkat itu, jadi menurut Bangkat itu seorang pemimpin itu harus memiliki 3 kompetensi kan? Ada kompetensi manajerial, ada kompetensi human relation, dan ada kompetensi. Nah, pentingnya kompetensi itu ketika memberi contoh. Misalnya seorang kepala dinas pekerjaan umum masa tidak tahu membuat jalan, membuat irigasi, ya bagaimana memberikan contoh ya yang terbaik gitu. Harus tahu teknis bagaimanapun juga, sehingga betul-betul itu ya direct man direct please itu di waktu pengorganisasian itu dilaksanakan. Karena tadi kalau mandek semua ya, kalau dalam bahasa Sundanya itu hideng bawahannya itu ya harus memberikan contoh. Nah, baru kalau diberikan contoh tidak bisa ya dengan memberikan motivasi. Motivasi itu ada reward. Biasanya kadang-kadang diperintah tidak mau, diarahkan tidak mau, dibimbing tidak mau, beri contoh tidak mau. Mungkin ini orang ini harus dipancing aja pakai reward. Kalau sudah ngerjakan, kamu kalau sudah bisa beres nih mengerjakan, membuat laporan ini, maka kamu akan dikasih uang honor tambahan 1 juta. Nah, maka semangat itu. Tapi jangan belum gitu ya, belum dilakukan langkah yang ke 1, 2, 3, 4 ini sudah dulu dilakukan reward semacam itu. Wah, nanti mata duitan semua nanti pegawainya ya. Nah, itu yang sangat penting itu ya. Nah, kalau reward tidak bisa, baru dilakukan punishment. Ya, kalau tidak mau bekerja aja di punishment. Nah, itu punishmentnya kan bertingkat dari mulai yang ringan teguran, yang menengah misalkan peringatan secara tulis, sampai kepada berat mulai dari pemindahan atau sampai pemberhentian gitu ya. Jadi ada langkah-langkah dulu juga punishment juga ya harusnya. Ini kita merujuk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 10 tahun 2010 ya, gitu ya. Nomor 50 tentang disiplin pegawai negeri, itu Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2010. Nah, itu harus ada langkah-langkahnya gitu. Nah, itu ya. Nah, kalau yang terakhir balik pengawasan, ya pertama kalau pengawasan itu harus tahu dulu standar ya. Harus dulu ada standar, kriteria, dan indikator untuk pengukuran kinerjanya itu. Ya. Jadi atau IQ-nya atau apalah indikator kinerja utamanya. Jadi harus ada standar dulu apa ya. Jangan pengawasan tidak ada standar, tidak ada kriteria, dan tidak ada indikator. Nah, setelah tersusun standar, kriteria, dan indikator seperti dalam IQ ini, baru membuat alat ukur. Ya, alat ukur untuk bisa mengukur indikator, kriteria, dan standar tadi. Nah, setelah itu baru melakukan pengukuran pencapaian IQ. Nah, langkah selanjutnya adalah melakukan pengolahan dan analisis terhadap hasil pengukuran IQ. Selanjutnya yang kelima, memberi laporan kepada pejabat berwenang, dan yang sangat penting itu adalah memberikan umpan balik kepada pihak-pihak yang diawasi sehingga ada perbaikan atau ada continuous improvement. Jadi nanti nanti tujuannya, visi misi tujuannya, sasarannya berubah lagi. Tentu standar kriteria kinerjanya berubah, indikator kinerja utama juga berubah gitu. Nah, maka organisasi terus akan berkembang gitu. Nah, itu yang perlu dilakukan di dalam pengawasan. Nah, selanjutnya di samping ada fungsi umum manajemen tadi, kita juga akan membahas tentang fungsi manajemen publik. Nah, ini fungsi manajemen publik itu menurut Keban itu ada 5 fungsi. Ada fungsi manajemen kebijakan, ada fungsi manajemen sumber daya manusia, ada fungsi manajemen keuangan, dan ada fungsi manajemen informasi, dan fungsi manajemen hubungan. Apa kegiatan-kegiatan di dalam fungsi manajemen kebijakan?
pada dasarnya fungsi manajemen kebijakan itu adalah sebagai implementator kebijakan publik. Jadi bagaimana pada dasarnya ketika mengimplementasikan mulai dari perencanaan implementasi, ya penentuan atau usulan program proyek dalam tahun anggaran, memberikan pikiran sasaran kepada analis kebijakan dan interpretasi dalam penentuan alternatif dan diusulkan menjadi program proyek, mengkoordinasikan pelaksanaan program proyek, memonitor dan mengevaluasi implementasi program proyek. Nah, kalau kita lihat fungsi manajemen kebijakan ini, maka pada dasarnya bahwa setiap kebijakan publik, taruhlah dalam bentuk yang paling teknis itu adalah program, maka program itu kita harus susun gitu ya, mengimplementasikannya itu apa saja kegiatan-kegiatannya. Jadi ketika implementasi program atau kebijakan itu berupa kegiatan-kegiatan. Nah, kalau kita lihat dari beberapa teori gitu ya tentang implementasi manajemen kebijakan ini, ketika mengimplementasi kebijakan itu baik dari Edward, John gitu ya, Van Horn, Pameter gitu ya. Nah, itu pada dasarnya ada proses kegiatan sosialisasi. Jadi manajemen kebijakan itu yang penting ada proses sosialisasi. Nah, ketika proses sosialisasi itu harus ditentukan juga apa kegiatan sosialisasi itu ya. Mulai dari penentuan sasarannya, pelaksananya, tempatnya, waktunya, materinya, pemberi materinya siapa sosialisasi itu. Nah, ketika yang kedua adalah kegiatan di dalam penyusunan anggaran. Nah, anggarannya dari mana, untuk apa saja, anggaran dari mana sumber anggarannya, lalu anggarannya untuk apa saja gitu ya. Nah, itu anggarannya untuk apa saja gitu ya. Lalu juga sasarannya jelas, tentukan juga sasarannya. Siapa nih sasarannya? Misalnya kalau program air bersih, ya misalkan masyarakat di RW 10 dan RW 11. Nah, gitu misalkannya. Nah, itu lalu sasaran pelaksanaan siapa? Ya, tentukan juga kegiatan siapa, tentukan pelaksananya. Misalnya kalau program air bersih, ya misalkan kasih pelayanan, kasih pemerintahan gitu, atau kasih kesejahteraan gitu ya, dan yang lain sebutkan gitu ya, itu pelaksananya. Lalu yang selanjutnya itu yang sangat penting itu adalah prosedur dan kegiatannya. Yang penting ini mekanisme kerjanya. Ketika program air bersih itu ngapain? Apakah dari awal misalkan mulai dari membangun instalasi air bersihnya, jadi lalu mengalirkannya gitu sampai kepada nanti pelaksanaan sehari-harinya, itu bagaimana itu mekanisme kerjanya atau bisnis prosesnya seperti apa gitu. Nah, karena dari bisnis proses semacam inilah yang akan bisa menentukan siapa pelaksananya, siapa sasarannya, berapa biayanya, berapa waktunya. Dan yang terakhir gitu dalam manajemen publik itu yang sangat penting yaitu adalah bagaimana pengukuran indikator kerjanya. Nah, kalau dalam program kan berarti supaya mencapai topoksi. Nah, biasanya untuk mencapai topoksi itu seperti yang pertemuan kedua kita bahas, yaitu biasanya ada outputnya jelas. Apa yang sudah dikerjakan, biayanya berapa, harus ada pertanggungjawabannya, tanda tangan penerima uangnya gitu. Itu output kan gitu. Lalu apa yang menjadi outcome-nya? Apa hasilnya? Ya hasilnya adanya tersalurkannya air bersih dari sumber mata air ke rumah-rumah penduduk kan gitu. Kalau programnya air bersih ya. Terus ada juga impact-nya apa? Impact-nya terpenuhinya air bersih untuk warga RT 10 dan 12. RW 10 dan RW 12. Itu. Lalu apa? Benefitnya ya masyarakat menjadi lebih sehat gitu ya. Nah, itu jadi ada benefitnya. Jadi sekali lagi manajemen kegiatan ini, manajemen kebijakan ini atau manajemen program ini mulai kegiatan-kegiatan itu mulai dari sosialisasi, apalagi kegiatannya sosialisasi itu ya. Lalu ada mekanisme kerjanya seperti apa, prosedur kerjanya apa, diuraikan mulai dari pembuatan, nanti dari misalkan pembuatan bak penampungan air bersih, nah itu biayanya berapa, lalu penyambungan pipa penyaluran bak air bersih ke rumah penduduk berapa biayanya,
rapatnya berapa sesuai. Nah, itu semua setelah prosedurnya ditentukan sehingga ada penentuan anggaran kan gitu. Anggaran berapa, lalu sumber anggarannya dari mana. Nah, itu jelas semua itu ya harus dilakukan. Lalu juga pelaksanaan siapa dari prosedur itu, baru diukur kinerjanya, yaitu dengan tadi outputnya apa, outcome-nya apa, impact-nya apa, dan benefit-nya apa. Nah, itulah yang namanya manajemen kebijakan. Saya kira sangat-sangat jelas gitu ya, saya sudah contohkan. Nah, fungsi yang kedua di dalam manajemen publik ini adalah fungsi manajemen sumber daya manusia. Nah, ini apa biasanya persoalan yang harus diperhatikan? Ya, biasanya persoalan jumlah, jenis, kualitas, dan tuntutan pekerjaan yang ada. Lalu yang persoalan selanjutnya adalah diperhatikan adalah distribusi beban kerja tiap unit. Yang ketiga, utilisasi tergantung keberkepentingan. Jadi bagaimana memanfaatkan sumber daya manusia itu yang sangat penting. Jadi jumlah, jenis, kualitas, distribusi, dan utilisasi pemanfaatnya. Nah, pada dasarnya ini ada persoalan-persoalan masalah-masalah di manajemen SDM instansi pemerintah itu jumlah jenis kadang-kadang dimanipulasi. Ya, itu supaya membengkak. Bahkan kan laporan terakhir itu ternyata ada berapa ratus ribu yang sebenarnya data pegawai negeri setiap bulan dapat gaji tapi di lapangan tidak ada gitu kan. Itu kan jelas manipulasi. Demikian juga kalau ada honorer kadang-kadang itu sebenarnya apakah benar kurang ataukah belum tadi distribusinya yang kurang tepat gitu ya. Penempatan distribusi. Nah, biasanya penempatan distribusi itu tidak jelas, lack and distract dan kepentingan politik. Nah, ini ketika menempatkan seseorang itu kalau walaupun di PP nomor 50 tahun 2010 tadi tentang disiplin pegawai negeri, setiap pegawai negeri itu tidak boleh ikut campur di dalam kegiatan pemilihan kepala daerah, tapi kalau di daerah itu kadang-kadang bahkan di pusat ya, itu kadang-kadang ya harus menjadi tim sukses. Padahal itu salah besar, itu bisa dipecat gitu ya. Nah, biasanya nanti setelah perubahan kabinet di daerah atau di pusat ya, nanti siapa yang berkeringat akan diberi tempat yang bagus, yang tidak berkeringat ya di tempat yang kering kan gitu. Nah, kadang-kadang seperti itu yang terjadi gitu. Itu persoalannya. Lalu pemanfaatannya utilisasi ya biasanya kurang optimal ya. Nah, tidak mengoptimalkan kadang-kadang karena dia sering tidak optimal ini sekarang itu susah untuk bisa menggerakkan ASN itu ya. Karena dia pemimpinnya tidak memaksimalkan, padahal dia punya potensi gitu ya. Cuma cara menggerakkannya yang kurang. Nah, oleh karena itu ke depan itu ya perlu adalah strategi teknik pendekatan manajemen SDM yang dapat meningkatkan kerja SDM instansi pemerintah. Selanjutnya, fungsi yang ketiga adalah fungsi manajemen keuangan. Nah, tugas utama yaitu mencari dana, merencanakan mengalokasikan sesuai dengan kebutuhan, memanfaatkan secara optimal dan mengendalikan sesuai rencana. Jadi, kegiatan yang ada sebenarnya adalah pencarian dana dan pemanfaatan. Walaupun di beberapa daerah ini orang yang pernah sewaktu-waktu bupatinya itu menyatukan antara yang nyari dana yang membelanjakan. Tapi waktu kemudian ketika ganti lagi bupati atau gubernurnya, maka ini dipisahkan. Lembaga yang mencari dana sendiri, yang membelanjakan sendiri, yang ngatur pendanaan. Nah, itu persoalan-persoalan yang ada di ini. Apa persoalan di manajemen keuangan daerah? Pertama, biasanya ketakutan berlebihan terhadap pemeriksaan eksternal dari BPK gitu ya, dari inspektorat BPKP, dari inspektor di kementerian gitu. Itu yang ditakutkan gitu ya. Nah, yang kedua, lebih berorientasi legal formal, mengikuti rambu-rambu yang ditetapkan Badan Pemeriksa Keuangan Pusat. Yang penting ada tadi ada kegiatannya jelas, laporan kegiatan jelas, ada laporan kwitansinya, itu aja penting mah. Lalu kecenderungan mengutamakan laporan keuangan untuk memenuhi tuntutan formal dan aktivitas eksternal. Laporan keuangannya itu buat apa? Ya kadang-kadang formal aja, yang penting bentuknya sesuai yang diinginkan oleh lembaga eksternal gitu. Yang penting bentuk laporan sesuai dengan standar dan kebutuhan pemeriksa saja gitu ya. Nah, oleh karena itu manajemen keuangan selanjutnya itu harusnya
reformasi atau diperbarui dalam sistem manajemen keuangan negara. Selanjutnya, fungsi yang keempat yaitu fungsi manajemen informasi. Nah, pentingnya informasi, semua keputusan pimpinan, perencanaan, anggaran, pembuatan keputusan, pengembangan organisasi, kontrol, dan koordinasi membutuhkan data dan informasi. Jumlah dan kualitas informasi sama dengan kekuatan untuk bekerjasama dengan pihak luar termasuk penguasaan pasar. Lalu pelayan publik yang baik dihitungan oleh kualitas manajemen informasi. Jadi informasi itu yang apalagi dalam digitalisasi sekarang itu harusnya lebih mudah, lebih cepat gitu ya. Karena perubahannya itu sekarang mungkin dalam 1 menit itu sudah informasi sudah berubah gitu. Nah, yang bagaimana persoalan di manajemen pemerintahan, manajemen informasi di instansi pemerintahan, pertama ini unit pengolahan informasi tidak dianggap penting dan bisa saja berubah-ubah. Dan ada yang segmentasi yang jelas nih. Misalnya kalau di kita itu ada BPS yang mengolah data dasar, ada yang bukan gitu ya. Tidak terintegrasi dengan unit lain. Nah, itu kadang-kadang tadi seperti antara BPS dengan Pemda gitu. Pemda siapa? Pemda juga kadang-kadang ya, unit informasi berubah-ubah. Kadang-kadang di Bapeda, kadang-kadang di Kominfo gitu, dinas komunikasi dan informasi gitu ya. Nah, ketika bekerjasama dengan BPS itu walaupun misalnya pernah saya bekerja untuk Bapeda itu minta informasi ke BPS itu sangat sulit ternyata. Ya. Nah, oleh karena itu ke depan perlu pembaruan sistem manajemen informasi. Pertama, siapa membutuhkan data apa. Jadi unit pimpinan pihak luar siapa. Lalu dalam bentuk format seperti apa, jenis dan variasi data dan klasifikasinya. Nah, terutama di BPS dan unit yang mengelola informasi di Pemda itu sudah apa. Kapan dipersiapkan? Nampaknya waktu itu pengalaman saya jangan-jangan belum pikiran kotor saya gitu ya waktu itu. Kenapa BPS tidak menyerahkannya? Karena belum disiapkan data yang kita inginkan itu ya. Lalu juga kualitas SDM, kemampuan pengelolaan data. Nah, ini harus pandai aja guys, juga harus orang yang profesional di situ ya, bukan yang asal-asalan ditempatkan gitu. Nah, yang terakhir fungsi manajemen publik itu adalah fungsi manajemen hubungan luar, terutama hubungan luar masyarakat, NGO, bisnis gitu ya. Biasanya kurang perhatikan sebab ya, ini sentralisasi yang berlebihan, orientasi ke pemerintah pusat atasan. Jadi bukan kita menjaga hubungan dengan rakyat, dengan pihak lembaga stakeholder kita yang lain, tapi kita itu terusnya kepada pemerintah saja gitu, ke atasan saja ya gitu itu. Nah, tujuannya yang sehat, kepuasan untuk semua stakeholder masyarakat, LSM dan swasta. Nah, tuntutan globalisasi terutama paradigma MPN governance itu harus menjalin kemitraan. Bahkan sekarang itu kan ada pemerintah yang collaborative government, ada pentahelix gitu ya, menjaga pentahelix aja kan harus kerjasama beberapa pihak. Ya, ada 5 pihak kan, ada pemerintah, ada swasta, ya, ada media gitu, ada perguruan tinggi gitu ya, ada civil society atau kelompok masyarakat. Nah, minimal inilah kerjasamanya itu ya. Ya ini. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.